Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Harapan saya seluruh kita senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan semesta alam dan selalu dalam bimbingan dan pertolongannya. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana Anda tahu sejak kemarin, media-media elektronik, media online, bahkan mungkin juga media internasional, termasuk juga media sosial, ramai tentang pemberitaan tentang penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung terhadap Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Plate, dalam kasus tentunya dalam kasus kementerian yang dia pimpin itu. Nah, saudara-saudara sekalian, sekalipun kasus ini seperti banyak pengamat, diantaranya Rocky Gerung mengatakan bahwa ini akan menjadi sudah pasti seakan-akan Johnny Plate akan ditersangkakan oleh KPK jika negosiasi politik dengan Nasdem oleh pihak rejim gagal tercapai. Nah, itu soal analisa politik Rocky Gerung dan mungkin juga yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kasus tersangkakan sekjen partai Nasdem ini, Johnny Plate ini, oleh Kejaksaan Agung adalah upaya pemerintah atau rejim atau lawan-lawan politik Pak Surya Paloh untuk mencegal kelanjutan pencapresan Anies Rashid Baswedan sebagai capres, sebagai salah satu capres. Ada yang mengatakan sebetulnya sasaran yang sesungguhnya itu bukan, sasaran sesungguhnya adalah Anies Baswedan. Johnny Plate ini atau sekjen Nasdem ini hanya sasaran antara saja. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menciderai perjalanan pencapresan Anies Rashid Baswedan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, di tengah-tengah spekulasi yang begitu luas ya, yang mengaitkan tentang pencapresan Anies dengan kasus ini, dan juga oleh kemarin sore kita juga saksikan bahwa pimpinan Nasdem berkumpul, kemudian Pak Surya Paloh dan jajarannya keluar memberi keterangan pers tidak lama setelah itu, mungkin sekitar selang 1 jam atau 1 jam lebih dari konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran pimpinan Partai Nasdem yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem, DPP Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, datang bakal capres Anies Rashid Baswedan ke Nasdem untuk bertemu dengan Surya Paloh, entah ada ke Nasdem, bertemu dengan Surya Paloh, dan ketika pulang sekitar 2,5 jam, dan ketika keluar Anies Rashid Baswedan memberikan sedikit keterangan pers kepada media yang telah menunggu dia sejak lama. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kutipan tentang konferensi pers yang dilakukan oleh pernyataan pers yang dilakukan oleh capres Anies Rashid Baswedan di kantor DPP Nasdem itu setelah bertemu dengan Pak Surya Paloh dan kawan-kawannya, dikutip oleh Gelora Media, dan kita kemudian coba untuk membacakan per tanggal 18 Mei 2023 ini. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, apa kata Anies Rashid Baswedan setelah ketemu dengan Pak Surya Paloh? Bakal calon presiden capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan merespon dugaan terkait adanya upaya penjegalan dirinya melalui penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo yang juga sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS. Anies menjawab bahwa terkait hal ini Anies mengutip keterangan Ketua Umum Surya Paloh. Ketua Umum Surya Paloh yang sebelumnya mengatakan adanya upaya penjagalan itu tidak benar. Sudah disampaikan Ketua Umum bahwa beliau pun mengatakan mudah-mudahan itu tidak benar, katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak ingin menduga-duga terkait adanya upaya penjagalan dirinya. Dia mengaku hanya memiliki pandangan yang sama dengan Pak Surya Paloh. Saya mengutip itu, mudah-mudahan tidak benar, sebut Anies Rashid Baswedan. Saudara sekalian, dalam konferensi pers di Nasdem Tower pada Rabu 17 Mei 2023 sore itu, Surya Paloh sejauh ini masih berpikir positif terkait penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Namun, dia tak menjamin hal yang terjadi di kemudian hari, katanya. Dikemukakan bahwa tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Ya, sudah proses itu saya jalani, berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir bahwa positive thinking, tidak ada itu intervensi sampai sejauh ini, kata Surya Paloh. Kendati begitu, Paloh tak bisa menjamin kasus ini tidak diintervensi oleh pihak lain. Tapi nggak tahu esok hari siapa yang garansi bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin saat ini tidak, tapi besok, lusa mungkin saja terjadi. Saudara sekalian, selanjutnya dikatakan bahwa Johnny G. Plate resmi menyandang status tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Kejaksaan Agung memeriksa Johnny G. Plate. Dirdik Jampitsus Kejagung RI Kuntadi mengatakan Johnny G. Plate bakal ditahan selama 20 hari ke depan. Selama menjalani penahanan, kata Kuntadi, Johnny akan dititipkan di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Tim penyidik hari ini telah meningkatkan status bersangkutan. Saksi jadi tersangka dan ditahan untuk 20 hari ke depan di rutan Salemba. Adapun pemeriksaan ketiga dilakukan untuk mendalami terkait ada atau tidaknya keterlibatan yang bersangkutan di balik perkara korupsi yang merugikan negara hingga 8 triliun lebih tersebut. Demikian kawan-kawan sekalian, berita yang kita ambil dari portal Gelora News ini. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan, sebagaimana di awal kita katakan berseliweran bahwa kasus ini akan berdampak, ada yang mengatakan berdampak terhadap juga selain kelanjutan berdampak terhadap kelanjutan pencalonan Anies Rashid Baswedan sebagai capres. Ada juga mengatakan kasus ini akan berdampak negatif terhadap popularitas Nasdem dan juga popularitas Anies Rashid Baswedan, karena Anies misalnya didukung oleh partai yang pimpinannya diduga korup. Nah, saudara sekalian, walaupun hal itu yang pertama itu sudah pasti bahwa ini menjelang pemilu dan kadang-kadang oleh rejim berkuasa yang tidak sependapat dengan partai itu dicari alasannya, dan salah satu dimainkan adalah aspek hukum untuk menurunkan popularitas partai yang bersangkutan di mata rakyat, atau membuat dari titik masuknya itu untuk membuat opini di media bahwa partai itu tidak layak untuk dipilih karena bergelimang korupsi. Pertanyaan kita adalah, adakah partai di Indonesia yang tidak terlibat korupsi? Atau orang-orangnya tidak terlibat korupsi? Kita tahu partai penguasa PDIP itu berulang-ulang di periode ini, periode kedua Pak Jokowi maupun periode pertama, pejabat terasnya ditangkap tangan karena korup atau menduga terima hadiah atau merekayasa anggaran dan lain sebagainya. Yang paling kita mesti ingat adalah kasus bansos untuk COVID dikorup oleh Menteri Sosial yang merupakan kader dan pengurus teras Partai Indonesia Perjuangan. Belum lagi Hasto Kristianto sekjennya yang nyaris ditangkap karena dugaan suap terhadap KPU.
untung dia dilindungi dan salah satu diduga aktor utamanya melarikan diri sampai sekarang belum ditemukan. Yang lain belum lagi di level bupati-bupati dan sebagainya. PKS pernah ditangkap, P3 apalagi Romi itu yang teman dekatnya Pak Jokowi ditangkap karena suap ya, dan menjelang pemilu yang lalu, pemilu 2018 yang lalu. Dan kemudian partai itu nyuset, tidak didukung oleh umat lagi, tinggalkan nyaris tidak masuk parliamentary threshold. Nah, ini juga mungkin juga di tengah-tengah perdebatan tentang Nasdem, hubungan Nasdem dengan Jokowi dan lain sebagainya itu dianggap tidak bagus apa-apa karena faktor utama karena Nasdem ngotot mencalonkan Anies Rashid Baswedan, sementara rejim tidak menginginkan itu. Jokowi ya tidak menginginkan itu. Kita tidak tahu alasannya dan ini yang kemudian menimbulkan banyak publik menyoroti sikap Presiden Jokowi yang dianggap cawe-cawe tak mengurusi pencapresan padahal dia bukanlah ketua umum partai. Nah, itu yang kemudian banyak kritik. Oleh karena itu banyak dihubungkan ke situ. Sehingga ada yang menghubungkan itu juga ke situ bahwa ini adalah salah satu cara untuk menghukum Nasdem dengan mencarikan ya, dalil untuk menetapkan petinggi partainya, yaitu di level sekretaris jenderal orang kedua di partai Nasdem itu ditetapkan tersangka. Apakah kasus itu murni korupsi atau tidak, wallahu alam, kita tidak tahu. Nah, tetapi menjelang seperti ini di mana Nasdem tidak mau tunduk terhadap rejim, tidak mau tunduk terhadap keinginan rejim, tentunya itu pasti dikaitkan ke sana bahwa ini bukanlah kasus pidana, tetapi inilah kasus politik yang dipidanakan. Nah, jadi itulah kira-kira sampai-sampai tentunya Anies wajar kalau dia prihatin, wajar kalau dia bersimpati terhadap Johnny G. Plate kalau posisi Johnny G. Plate hari ini, dan wajar kalau dia datang, dipanggil atau tidak dia datang untuk ke Nasdem untuk berdiskusi dan tentunya memberi empati kepada cobaan yang menimpa Partai Nasdem ini, dan termasuk secara pribadi yang bersangkutan yaitu Johnny G. Plate gitu ya. Karena kita tidak tahu apakah yang tahu ini hanya mereka yang tahu penyidik atau apakah itu politisasi atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itu saya kira sikap Anies yang kemudian dikaitkan ke sana dan sudah dijawab ya bahwa itu tidak ada, malah justru mereka lebih kompak ya. Mereka Surya Paloh dan jajaran lebih kompak untuk tetap berjuang keras untuk melawan, pertama tentunya melawan situasi ketidakadilan ini, yang kedua adalah tentunya harus mereka bertarung terus untuk memenangkan Pilpres dan pemilu 2024 yang akan datang. Saya kira itu ya kawan-kawan sekalian, kita bisa sajikan pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.